Satu, membaca doa akhir tahun sesudah sholat asar. Hendaknya kita tutup dengan yang baik-baik. Kalau kita tutup nang kada baik di awal tahun juga nang kada baik, rugi kita. Paling kada misalnya sudah penutupan nih kada baik, paling kada awal tahun barang baik nah. Sebab kalau awalnya baik, niatnya baik, beramal nang baik-baik di akhir tahun dan di awal tahun, insya Allah awal tahun nang inya jalani sepanjang itu baik juga kainan. Kemungkinan besar awal tahun nang inya jalani pasti baik karena inya mengawali awal tahun dengan baik. Nah itu yang pertama. Dan kedua, membaca doa awal tahun sesudah sholat maghrib malamnya, yaitu malam tanggal 1 Muharram. Nah, yang ketiga, berpuasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah dan di hari pertama bulan Muharram. Maka ini sangat baik gawiannya itu. Kenapa? Karena ia mengakhiri tahunnya dengan puasa dan dibuka awal tahun dengan puasa. Diakhiri tahun dengan kebaikan, diawali dengan kebaikan, ya puasa tadi. Yang keempat, membaca ayat kursi 360 kali beserta Bismillahirrahmanirrahim pada hari pertama dari bulan Muharram. Yang kelima, menulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas 113 kali sesudah sholat asar hari terakhir bulan Dzulhijjah atau bulan haji. Nah jadi kayaknya dia. Nah, tapi katakanlah menulisnya tuh berwudu, menghadap kiblat, menutup aurat. Ulun ingat banget dari waktu sekolah di Martapura, ujar guru ulun, ujar sidin, menulis Bismillahirrahmanirrahim itu nangai nimnya harus beluang. Nang mana ada nang beluang diluangi. Maksudnya bismi, mimnya beluang. Allah ada haknya tuh beluang ya sidin. Jangan sampai ada beluang. Kenapa ujar sidin? Di situ keluar rahmat barokah. Itu diantaranya. Jadi katakan Bismillahirrahmanirrahim, mimnya beluang, Allah hak Allahnya beluang, Ar-Rahman mim Ar-Rahmannya beluang. Namun kada kawa juga habis asar, yaitu hari pertama dari bulan Muharram. Malamnya habis maghrib boleh, habis isya boleh, malam hidup 1 Muharram. Siangnya boleh, paginya. Nah ditulis sebanyak 113. Khasiatnya apa? Khasiatnya diriwayatkan barang siapa yang melakukannya dan membawanya, nah Bismillahirrahmanirrahim sejumlah 113 kali, itu khasiatnya adalah dirinya, keluarganya akan terjaga dari segala sesuatu yang tidak dikehendakinya di sepanjang umur hidupnya. Sepanjang umur hidup pada gampangan, seandainya kita begawi, berusaha, atau misalnya beramalan, cuman gawian kita, usaha kita, amalan kita hanya dibalas 1. Bila kita gawi 1, hanya dibalas 1, itu kan sudah himong karena sudah dibalas orang. Apalagi balasannya seumur hidup. Kan untung nggak ada. Kita gawi 113 saja tak bisa umur hidup. Dijaga keluarga kita dari bala bencana, dijaga diri kita dari sesuatu kadang kita kehendaki. Nah untung ada. Oh untung. Siapa ada menulis 113 kali itu satu matai, paling 10 menit untung. Nah jadi kertasnya dianggap boleh di lawang, tapi jangan lawang luar, lawang dalam. Lawang dalam ini maksudnya lawang arah ke dalam, hadap ke dalam. Tetapi tetap lawang permukaan rumah atau dianggap di toko. Insya Allah tokonya barokah. Ada gampangan Bismillahirrahmanirrahim ini kalau orang belajar ilmu ma'rifat tahu.
Seluruh Al-Quran itu terkumpul di Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran, mamanya Quran. Kamu gak ada mama kayak Pak, kada akan lahir huruf-huruf yang lain. Mamanya Al-Quran, Ummul Quran. Dan Fatihah itu pulang tak kumpul seberataan di Bismillahirrahmanirrahim. Dan Bismillahirrahmanirrahim itu tak kumpul pulang di titik ba. Makanya ujar orang bahari, ujar guru ulun, bila orang tuh ada memberi banyu di antara guru-guru kita atau para habaib, mereka memberi air tawar, banyu penerang hati dan lain sebagainya. Habis itu dibacakan sidin, ditiupakan sidin, dicangkir atau dibotol beluang. Kalau anunya bila ditiup tuh beluang, kan ada banyaknya beluang. Itu ujar sidin hakikatnya maulah titik ba. Hakikatnya membuat Al-Quran sebukuan. Dikatakan haratan meniup tuh hakikatakan bahwa meniup bahwa maulah titik ba. Amun orang memberi banyu tawar nang kada tahu, ya sekadar bacaan dipakan. Tapi kalau orang tahu selainnya bacaan, ketika ia melimpahkan menghakikatakan maulah huruf titik ba, membuat akan Quran sebijian dalam banyu tadi. Nah itu kalau kita perpanjang bicara masalah itu sangat luas lagi pembicaraannya. Ini kalau orang yang belajar ma'rifat, ilmu ma'rifat. Boleh dibawa di dompet tapi ingatkan dompetnya jangan sampai dianggap di bawah pantat, diburit, jangan. Pokoknya jangan sampai di bawah pada kemaluan seorang lah. Di area-area yang ada bagus lah dianggapnya. Namun di atas pada kemaluan di kantong boleh, ya lah. Dan jangan sampai tak bawa ke WC. Agak menulis Ar-Rahman 50 kali pada hari pertama dari bulan Muharram, nomor 6. Ini sedikit lagi, kada banyak. Bismillah kan 113. Ini 50 aja. 50 aja sedikit aja. Nah, siapa yang menulis tulisan Ar-Rahman sebanyak 50 kali, menulisnya pada hari pertama daripada bulan Muharram, malamnya atau siangnya, kemudian inya bawa itu atau inya letakkan di tempat-tempat yang seperti rumah, toko dan lain sebagainya, atau dibawanya ke tempat-tempat pemimpin pejabat yang zalim, maka inya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keburukan. Orang hendak berbuat zalim lawan inya, orang hendak menyakiti inya, orang hendak menganiaya inya, timbul maras, timbul kasih sayang. Nah, bagaimana kesarah pian, kesarah ampun diri pian kena, nah itu dibawa atau diletakkan di rumah atau di toko, terserah. Habis itu lagi menulis yang ketujuh, menulis surah Al-A'raf ayat 97 sampai 99. Dikit aja nih, ada banyak. Berapa kali sebutin aja, tapi ayat 97 sampai 99 di kertas, kemudian dimasukkan ke dalam air dan disiramkan pada sudut-sudut rumah. Nah, jadi kita tulis surah Al-A'raf tadi ayat 97 dan 99, kita celupkan ke wadah air, ke dalam air, dan airnya kita siramkan, kita percikkan, dikelilingkan di rumah atau di toko-toko. Faedahnya apa? Faedahnya adalah di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur itu disebutkan, maka dirinya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada binatang yang mengganggu dengan izin Allah. Tikus kalau boleh masuk, misalnya ular, kala, seandainya masuk juga kalau boleh mengikutnya, seandainya toh, maka ada gampangan kan dipatok ular, ada gampangan diikut kala, bangkak, lah sakit narik. Nah, seandainya masuk juga, tapi kan diikut kedua nya mengikutnya berjalan aja, ini berjalan aja ke rumah masuk, mestinya boleh kayak lagi. Yang ke-8, membaca surah Yunus ayat 58 sebanyak 48 kali. Apabila membacanya malam 1 Muharram